Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Najib Madamayanti, NIM 2011101500113 dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 1 akan memaparkan tentang pelaksanaan pengembangan bahasa di taman kanak-kanak. Maka, dalam penyusunan ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apa saja prinsip-prinsip pelaksanaan perkembangan kemampuan bahasa di taman kanak-kanak? Yang kedua, apa saja pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang digunakan dalam perkembangan kemampuan bahasa di taman kanak-kanak? Yang ketiga, bagaimana cara memberi penilaian terhadap guru, penilaian terhadap kesesuaian alat-alat atau bahan mengajar, penilaian terhadap respon anak. Tentunya pelaksanaan pengembangan bahasa di taman kanak-kanak itu memiliki tujuan agar anak didik dapat berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. Maksudnya dengan lingkungannya itu dengan teman sebaya, teman bermain, teman dewasa, maupun teman bermain, atau teman yang di rumah, atau tetangga. Pelaksanaan pengembangan kemampuan berbahasa itu meliputi 3, yaitu yang pertama tentang prinsip-prinsip pelaksanaan, yang kedua tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, yang ketiga tentang penilaian. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pelaksanaan. Agar pelaksanaan itu mencapai tujuan yang diinginkan, sebaiknya harus memiliki dan mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, bahan latihan percakapan itu diambil dari tema atau lingkungan anak sekitar. Yang kedua, tentang kegiatan belajar yang berorientasi pada kemampuan yang hendak dicapai dan sedapat mungkin dikaitkan dengan tema. Yang ketiga, anak diberi kebebasan dalam menyatakan pikiran dan perasaan serta ditekankan pada spontanitas. Yang keempat, guru harus menguasai metode atau teknik pelaksanaan. Yang kelima, komunikasi antara guru dan anak itu harus secara akrab. Yang keenam, guru harus memberi contoh teladan dalam cara menggunakan bahasa. Yang ketujuh, bahan mengandung isi dan mengajarkan mengembangkan intelektual, emosional, dan taraf kemampuan berdasarkan anak dengan lingkungannya. Yang kedelapan, tidak dibenarkan memberikan huruf beserta bunyinya secara atau persatu per huruf, atau melainkan melalui kata-kata yang di dalamnya mengandung makna yang akan dijelaskan. Yang kesembilan, tidak diberikan kegiatan belajar mengajar tentang membaca dan menulis seperti pelajaran di sekolah dasar. Metode teknik yang digunakan dalam pelaksanaan pengembangan kemampuan bahasa dapat menggunakan metode atau teknik mengajar, yaitu sebagai berikut: bercerita, permainan bahasa, sandiwara boneka, percakap-cakapan, tanya-jawab, dramatisasi, mengucapkan syair, bermain peran, karya wisata, atau jalan-jalan. Dalam menggunakan metode atau teknik tersebut, dapat memilih salah satu atau gabungan dari beberapa metode yang sesuai dengan kemampuan yang diinginkan atau dicapai. Belajar mengajar yang disajikan dan disesuaikan pula dengan bahan pengembangan dan kebutuhan minat, kemampuan, serta lingkungannya. Yang kedua, menjelaskan tentang pelaksanaan. Ada beberapa contoh dalam melakukan pelaksanaan bahasa di taman kanak-kanak. Guru dapat mengembangkan kemampuan sesuai dengan metode atau teknik yang akan dipilih.
dengan memperhatikan itu dilaksanakan pada pembukaan atau penutup. Contoh yang pertama, kemampuan yang dicapai menceritakan kembali cerita sederhana yang diceritakan oleh gurunya. Yang kedua, dengan metode atau teknik. Metode atau teknik ini ada dua. Yang pertama, menggunakan tanpa alat peraga. Contohnya, menggunakan tubuh vokal dan ekspresi, menghidupkan imajinasi anak-anak. Yang kedua, bercerita menggunakan alat peraga. Nah, menggunakan alat peraga ini ada banyak sekali. Yang pertama, menggunakan gambar seri, story reading, papan flanel, boneka jari, gambar pokok yang dijelaskan pada satu gambar. Yang selanjutnya, sandiwara boneka. Yang ketiga, pemberian tugas. Pemberian tugas ini secara menggunakan pernyataan, contohnya recall thinking, basic thinking, critical thinking, dan creative thinking. Tiga, tentang langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama, guru jangan mengucapkan dialognya secara terburu-buru. Buatlah adegan yang muncul pertamanya itu dengan cara yang baik. Seperti contohnya kancil yang menangis. Jadi, guru masuk ke dalam kelas itu menggunakan teknik yang membuat anak tertarik. Kalau guru mengajarkan dengan cara yang bicaranya yang pelan, maka anak-anak tidak akan tertarik dengan apa yang dibicarakan atau diceritakan oleh guru. Jadi, mulailah berbicara yang lantang, keras, agar anak-anak dapat memperhatikan mulai dari barisan yang depan sampai barisan yang belakang. Selanjutnya akan menjelaskan tentang penilaian. Dalam rangka mengetahui efektif atau tidaknya kegiatan pelajar mengajar, itu hendaknya membuat penilaian. Yang pertama, penilaian terhadap guru. Nah, contohnya saya ambil satu. Bagaimana guru tersebut, apakah sudah siap mentalnya dalam mengajarkan anak-anak atau belum? Yang kedua, tentang penilaian alat peraga yang digunakan. Apakah alat yang digunakan tersebut sesuai dengan materi yang akan dilaksanakan? Yang ketiga, penilaian terhadap respon anak. Contohnya, apakah anak tersebut tertarik terhadap materi yang bu guru laksanakan tersebut? Jadi kesimpulannya, perkembangan bahasa perlu mendapatkan perhatian yang sesungguh-sungguhnya, seperti diuraikan dalam penjelasan tadi. Dalam pembahasan tersebut, masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Guru di samping itu diharapkan guru taman kanak-kanak lebih mengembangkan kreativitasnya dalam mengajar, sehingga kreativitas anak pun diharapkan dapat lebih berkembang dengan baik dalam pelaksanaan perkembangan kemampuan bahasa. Jadi, menurut saya, agar pembelajaran lebih kondusif dan menarik minat anak, sebaiknya guru lebih kreatif dalam merancang kegiatan pembelajaran dengan disajikan dalam bentuk permainan yang membuat anak didiknya lebih tertarik. Nah, untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak, guru harus kreatif membuat permainan yang berbaur percakapan atau yang telah saya sebutkan tadi, menggunakan metode alat peraga maupun menggunakan alat tidak peraga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.